Halo semuanya, balik lagi bareng saya Bangkit. Di video kali ini saya akan bicara tentang salah satu faktor yang sangat penting dalam bisnis dan ini menyebabkan banyak usaha-usaha itu mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Kalau kita melihat dari data, yaitu 25% usaha-usaha itu tutup di 2 tahun pertama setelah mereka dibuka. Kemudian 45%-nya itu tutup setelah 5 tahun dari perusahaan itu dibuka. Kemudian 65% itu tutup setelah 10 tahun perusahaan itu dibuka. Dan kalau kita lihat lebih lanjut, kenapa sih sebenarnya perusahaan-perusahaan ini tutup? Perusahaan-perusahaan ini tutup 82%-nya adalah karena masalah cash flow. Kemudian 42% itu karena masalah kurang diminati terhadap produk atau jasanya. Kemudian 29% karena kehabisan uang tunai. 23% itu karena ada masalah dalam tim. Kemudian 19% adalah karena kalah dalam persaingan. Nah, kalau kita lihat dari data tersebut, ada masalah yang paling utama dan paling besar menjangkiti para UKM dan UMKM kita hari ini adalah karena masalah cash flow dan masalah tidak diterima oleh market. Nah, kalau kita melihat ya, masalah cash flow ini adalah basic fundamental yang harus diketahui oleh setiap UKM dan UMKM. Tetapi di video kali ini, karena sudah begitu banyak ya, kalau misalkan kita bisa melihat video-video yang membahas tentang pentingnya masalah cash flow. Nah, kita akan coba untuk membahas di sisi yang kedua ini gitu ya, yaitu bagaimana kemudian produk atau jasa itu harusnya bisa diterima oleh pasar gitu ya. Gimana sih sebenarnya caranya agar kemudian kita itu bisa meminimalisir kesalahan di tingkat yang kedua tadi ini. Jadi kalau kita melihat dari 5 tangga bisnis ya, di 5 tangga bisnis itu yang pertama ada starting, ada profiting, kemudian ada systemizing, ada multiplying, dan ada investing. Kita melihat bahwa basic problem tentang bagaimana kemudian perusahaan itu bisa diterima oleh market itu ada di tangga yang kedua gitu ya. Harusnya perusahaan itu kalau misalkan berhasil melewati tangga yang kedua, berarti dia berhasil melewati masalah yang kedua yang menjangkiti sebagian besar para UKM dan UMKM kita. Inilah yang kemudian harus difahami oleh para business owner. Sebenarnya di mana sih letak kegagalan dari usaha-usaha yang gagal diterima produk atau jasanya? Sederhananya, itu mereka karena gagal melakukan marketing. Apa itu marketing? Mudah-mudahan dengan video yang singkat ini kita bisa memahami sebenarnya esensi dari marketing itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau kita mau memahami tentang marketing itu, kita pertama berangkat dari definisinya terlebih dahulu. Marketing itu adalah science dan art ya. Jadi gabungan dari dua tersebut tentang aktivitas mengeksplorasi, menciptakan dan memberikan nilai untuk memenuhi kebutuhan target market dengan tujuan profit. Nah, dari definisi itu kita bisa berangkat ya, bahwa sebetulnya ada dua aktivitas yang kemudian yang pertama melibatkan intuisi, yang kemudian yang kedua juga melibatkan data. Nah, dalam aktivitas di dalam marketing itu kita berupaya untuk bagaimana kemudian mengeksplorasi, memberikan nilai kepada market gitu ya, kepada target market kita dengan tujuan nanti kita bisa mendapatkan profit. Tapi gimana caranya kita di era yang seperti sekarang ini, di mana bisnis itu sudah sangat banyak, itu bisa melakukan marketing gitu ya, atau bisa memberikan value kepada audience atau customer kita gitu ya. Pertama tipsnya adalah kita harus memfokuskan target market kita. Jadi dari sekian banyak kumpulan masyarakat ini, kita harus menentukan spesifikasi siapa yang mau jadi target market kita. Nah, daripada kita melihat dari strategi marketing lama itu berfokus pada demografi gitu ya, kemudian segmentasi dan seterusnya, kita bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih penting untuk kita bisa gunakan di marketing era modern seperti sekarang ini. Yaitu apa? Yang pertama adalah behaviornya
atau kebiasaannya dan psikologi dari si calon customer kita ini. Nah, kenapa dari dua ini? Karena dua ini adalah sesuatu hal yang sangat relevan untuk bisa kita gunakan hari ini. Kita bisa menggunakan data-data yang tersaji di media sosial kita itu berkaitan dengan dua hal ini gitu ya, daripada kita mencari tadi ya basisnya terlalu luas, misalkan dia tinggal di mana, kemudian gendernya dan seterusnya. Daripada kita hanya berfokus pada hal-hal seperti itu, kita bisa memfokuskan kita punya pendataan itu di behavior sama psikologi dari target market kita. Setelah kita mengetahui siapa target market kita, bagaimana behaviornya, dan bagaimana secara psikologis kita bisa mengetahui aktivitas-aktivitas yang dia lakukan, selanjutnya aktivitas dalam marketing itu adalah bagaimana kita bisa memastikan informasi dan produk kita itu bisa sampai kepada si customer kita. Nah, jadi dengan menggunakan berbagai macam platform, itu bagaimana sih sebetulnya dengan tipe orang yang kita mau sasar tadi, dengan behavior yang dia sudah biasa lakukan gitu. Nah, kita bisa masuk lewat media apa gitu ya. Kalau misalkan orang-orang di digital native ya, seperti orang yang biasa lebih sering beraktivitas di media sosial, maka kita akan gunakan media sosial. Nah, media sosial pun lagi kita bisa kerucutkan. Kalau misalkan kita mau fokus pada produk-produk yang kemudian berkaitan dengan lifestyle dan kesenangan, itu bisa kita gunakan platform seperti TikTok dan Instagram. Kalau kita berfokus pada customer yang baby boomers, kita bisa fokus pada Facebook misalkan. Kalau misalkan kita fokus pada Gen Z misalkan ya, itu bisa kita fokus pada TikTok. Nah, ini kalau misalkan kita mau menjual pada produk-produk komoditas dengan harga yang murah, kita bisa berangkat ke marketplace. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan media-media yang ada hari ini itu sesuai dengan siapa target market kita gitu, dan apa produk kita yang bisa kita bawa tadi. Kemudian yang berikutnya yang kita juga harus pahami adalah ada dua model aktivitas dalam marketing. Yang pertama adalah direct marketing, yang kedua adalah brand marketing. Apa itu brand marketing dan apa itu direct marketing? Brand marketing adalah aktivitas di mana proses kita memberikan marketing tadi, melakukan aktivitas untuk memberikan value tadi terhadap brand kita. Nah, brand ini adalah persepsi dari customer kita terhadap usaha kita. Nah, jadi program yang bisa kita lakukan dalam marketing terhadap brand kita itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan reputasi kita, citra kita, persepsi kita yang baik dari customer-customer kita gitu ya. Nah, kalau di arah dari brand marketing ini, kita nggak bisa serta-merta dalam investasi terhadap marketing ini kita menerima data-data secara real. Apa sebenarnya manfaat dari kita melakukan investasi terhadap brand marketing ini gitu ya. Karena tidak bisa serta-merta kita mendapatkan hasilnya langsung. Kita bikin iklan di baliho misalkan, kita nggak akan bisa melihat itu apa dampaknya secara langsung terhadap penjualan kita gitu ya. Kalau kita misalkan berinvestasi pada meningkatkan customer satisfaction, kepuasan pelanggan dalam kita melakukan kegiatan after sales gitu ya, kita investasi agar kemudian tim marketing kita melakukan kegiatan after sales yang lebih sering gitu, menanyakan kepada customer kita. Nah, secara langsung tidak ada kaitannya terhadap bagaimana kemudian itu bisa meningkatkan pendapatan kita gitu ya, tetapi ini meningkatkan kepuasan dan ini meningkatkan persepsi yang baik dari customer kita kepada usaha kita. Nah, satu lagi itu adalah direct marketing. Direct marketing ini adalah sesuatu hal yang dimana kita itu secara langsung melakukan aktivitas pemasaran itu menggunakan media-media yang bisa kita ambil datanya. Karena apa? Karena kita bisa langsung mendapatkan reaksi dari customer tersebut. Jadi kita bisa melihat misalkan contoh dari aktivitas direct marketing ini adalah pemasaran di sosial media. Kita bisa melihat jumlah like, interaksi, engagement rate, click rate. Nah, yang semacam itu. Kemudian kita juga bisa menilai dari ads yang kita keluarkan di
sosial media, kita bisa menggunakan berbagai macam pengukuran, misalkan seperti ROAS dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perbedaan dari direct marketing dan brand marketing. Dan kita dalam melakukan marketing, kita semakin banyak kita investasi di dua hal ini, itu akan berdampak semakin bagus terhadap usaha kita gitu ya. Yang pertama, meskipun tidak bisa kita lihat dampaknya secara langsung, tapi itu akan meningkatkan kepuasan dari customer kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan informasi langsung, memberikan value-nya langsung kepada masyarakat atau kepada customer kita. Jadi itu dia video saya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bagaimana bisa memahami aktivitas di dalam marketing, bisa membawa produk-produk atau jasa yang teman-teman jual itu sampai kepada customer dan bisa meningkatkan customer satisfaction, customer loyalty. Inti dari marketing adalah teman-teman bagaimana caranya bisa mendeliver sebuah value itu kepada masyarakat. Jadi fokus pada bagaimana teman-teman bisa meningkatkan atau menyelesaikan masalah yang ada pada diri customer, memberikan value apa yang mereka butuhkan, dan memberikan kepuasan kepada mereka. Demikian video saya kali ini. Saya Bangkit Ade Reforman. Terima kasih.